Baik, selamat pagi untuk anak-anak kelas 5. Hari ini Pak Nanang bangun pagi. Yang pertama Pak Nanang lakukan adalah berdoa ya, tentu saja. Kemudian Pak Guru ingat bahwa kemarin kalian belajar tentang matematika, yaitu ada sebuah persoalan di halaman 63, nomor 10 ya. Pak Guru sangat menghargai usaha dari Andin, Diana, Rian, dan juga Reva ya kemarin. Jadi Pak Guru pasti akan catat sebagai nilai ya. Jadi bagi keempat anak itu Pak Guru catat sebagai nilai, nanti akan masuk dalam nilai rapot ya. Nah, anak-anak, hari ini Pak Guru pertama akan coba melihat apa yang kalian lakukan dan Pak Guru dokumentasikan dalam sebuah video. Kemudian nanti Pak Guru mungkin akan memberi pendapat, dan yang berikutnya mungkin akan memberikan solusi ya. Semoga apa yang Pak Guru lakukan ini bisa membantu kalian belajar. Nah, intinya kalau kalian ingin pintar matematika ya harus mau mengerjakan ya, seperti keempat temanmu itu ya, Diana, Andin, Rian, dan juga Reva ya, mau berusaha, mau ikut berpikir, dan Pak Guru bisa mengomentari apa yang sudah kamu lakukan. Yuk mari kita lihat dulu ya soalnya ya. Sebuah selang dapat mengalirkan air sebanyak 2.500 liter setiap menitnya. Air tersebut digunakan untuk menyiram sawah. Setiap 3 meter kubik volume air tersebut dapat digunakan untuk menyiram sawah seluas 1.500 meter persegi. Nah, ini anak-anak ya. Jadi ada kubik, ada persegi. Kalau kubik itu adalah satuan volume ya. Kalau persegi itu adalah satuan luas. Jadi ini tidak sama ya. Kalau luas kan panjang kali lebar ya. Kalau volume panjang kali lebar kali tinggi. Itu bedanya ya. Lalu kita lanjutkan. Jika selang tersebut menyala dari pukul 8.45 hingga 9.15, artinya berapa menit? 30 menit ya. Maka luas sawah yang disiram adalah titik-titik hektar. Nah, ditanyakan hektar. Hektar ini kalau anak-anak pernah belajar ya, itu sama dengan apa? Hektometer persegi ya. Jadi HM persegi. Jadi hektar ini kalau liter, kita coba buka sebentar ya. Ini tangganya ya. Nah, ini ya. Ini kan ada milimeter, sentimeter, dan sebagainya. Ini pangkatnya 1 ya. Jadi milimeter saja. Tapi kita hari ini belajar tentang milimeter kubik pangkat 2 ya. Sentimeter kubik pangkat 2, desimeter kubik pangkat keliru. Milimeter persegi, sentimeter persegi itu pangkat 2 ya. Desimeter persegi, meter persegi, dan seterusnya. Lalu ada juga pangkat 3 yang dinamakan kubik. Milimeter kubik, sentimeter kubik, desimeter kubik, dan seterusnya. Nah, bedanya apa? Kalau di sini pangkatnya 1, itu kalau turun dikali 10, turun 1 ya, turun 2 kali 100, kemudian turun 3 kalikan 1000 gitu ya. Sebaliknya kalau untuk yang naik dibagi, naik 1 bagi 100, naik 2 bagi 1000. Nah, kalau yang pangkat 2, setiap turun 1 bukan dikalikan 10, tetapi dikalikan 100. Nah, namanya pangkat 2, 100, nolnya kan 2 ya. Lalu kalau turunnya 2 dari dekameter ke desimeter, itu dikalikan 10.000. Nah, itu bedanya ya. Lalu kalau pangkat 3 bagaimana? Setiap turun 1 tangga dikalikannya 1000. Namanya juga pangkat 3 ya. Seperti itu ya. Besok kapan-kapan kita akan bahas lebih lanjut tentang ini ya. Ini hanya sekedar pengenalan saja ya anak-anak ya. Nah, untuk soal cerita, yang langkah pertama adalah kita harus pahami dulu apa sih yang dimau dari soal cerita ini ya. Ini kan tadi ada selang ya. Debitnya 2.500 liter per 1 menit ya, atau per menit. Dia akan digunakan untuk menyiram sawah. Sawah itu pasti ini ya, satuannya luas ya, meter persegi ya. Ini. Jadi
Kalau ini kan pengandian ya, jika 3 meter kubik volumenya, kalau 3 meter kubik saja itu untuk mengaliri 1500 meter persegi, lalu jika selang itu dialirkan 30 menit dengan debit segini, maka sawah yang akan bisa disirami itu berapa luasnya, berapa hektar ya, berapa hektar. Oh ya, tadi yang hektar tadi sama dengan ini ya, Pak Guru malah lupa. Hektar itu sama dengan hektometer tapi pangkat 2 di sini, pangkat 2. Pak Guru nggak bisa nulis di sini ya, maaf ya. Kemudian kalau liter itu sama dengan desimeter ini ya, tapi pangkatnya 3. Pak Guru ulangi ya. Jadi kalau hektar itu sama dengan hektometer pangkat 2. Hektometernya pangkat 2. Itu setara ya. Kalau liter itu sama dengan desimeter tapi pangkatnya 3 atau kubik ya. Oke. Coba kita lihat apa yang Diana lakukan ya kemarin. Oh, Andin dulu ya. Pertama Andin ini ya membagikan hasil kerjanya ya. Katanya dibantu kakaknya ya. Apa yang dia lakukan? Kita lihat ya. Katanya Andin ini dibantu kakak tetapi dia bingung gitu ya, katanya seperti itu. Kita lihat, mengalirkan air artinya debit ya, 2500 liter per menit. Kemudian menyiram sawah 3 meter kubik per 1500 meter persegi ya. Dalam ya, mungkin dalam menyiram sawah 3 meter kubik untuk itu berarti sama dengan ya, kalau Pak Nanang harusnya sama dengan ya, 3 meter kubik sama dengan 1500 meter persegi ya, tapi Pak Guru nggak tahu ini kenapa kok dikasih per ya. Oke, waktunya 30 menit. Oke, nah lalu langkahnya di bawahnya ada 2500 liter sama dengan, nah ini toh sama dengan 2500 desimeter kubik per 1000. Kenapa di per 1000? Karena mau dirubah, dia kan naik ya, naik ke meter. Nah dibagi 1000 kan, karena kubik ya. Ini ya 2500 bagi 1000 adalah 2,5 meter kubik dalam 1 menit. Oh ya, jadi debitnya diubah ini ya, dari liter per menit menjadi meter kubik per menit. Oke, sampai sini tidak masalah ya. Kemudian ini alurnya kemana ya, ke sini atau ke bawah ya, mungkin ke bawah. Coba kita lihat ya, 3 meter kubik sama dengan, nah ya itu sama dengan kan, bukan per ya, jadi sama dengan 1500 meter persegi sawah. Terus di sini ada tulis sama dengan 1500 meter kubik per 3. Ini maksudnya, oh ini maksudnya 1 meter kubik air ya, itu untuk berapa. Nah ini ditulis V air, volume air nah, maksudnya ini mungkin 1 volume air tapi 1 meter kubik ya, itu adalah untuk mengairi. Ini nggak jelas ya fotonya, 500 meter. Ini harusnya ya, harusnya persegi ya, harusnya persegi ya, karena luas ya. Kemudian di sini ada tulisan debit air, HA sama dengan hektometer persegi. Nah ini persegi ya, sayang nih fotonya nggak terlalu jelas ya. Mungkin anak-anak lain kali kalau ngirim foto yang jelas ya, biar Pak Guru bisa bahas ya. HA hektar kan, HA itu hektar ya, tadi Pak Guru sebutkan sama ya, ini hektar sama dengan hektometer persegi. 3 meter kubik sama dengan 500 meter persegi. Oke, di sini nggak masalah. Jadi 1 meter kubik sama dengan 0,05 HA. Nah ini ada langkah yang dihilangkan ya ini ya. Nah ini harusnya memakai tangga ya, anak tangga yang ini ya. Mungkin anak kalau sudah paham sih nggak apa-apa ya, tapi kalau belum ya agak sulit ya. Ini kan meter ya, meter persegi, naiknya 1, 2 kan, hektar itu sama dengan hektometer persegi ya, jadi naiknya 2. Tapi ingat persegi itu setiap naik 1 dibagi 100, naik 2 berarti dibaginya 10.000 ya, sehingga menjadi 0,05
hektar ya, karena ini komanya maju 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini di sini nggak masalah ya. Kemudian di sini ditulis agak buram ya. 1 meter kubik sama dengan 0,05 HA hektar kali 2,5 meter kubik sama dengan 0,125. Ini agak aneh ya, karena di sini dibilang 1 meter kubik sama dengan 0,05 hektar. Tapi kenapa jadi dikalikan? Ini mungkin maksudnya ini dua kok. Kalau satunya itu 1 meter kubiknya segini, kalau 2,5 meter kubiknya ya dikalikan 2,5 gitu ya, maksudnya ketemunya kan ini. Lalu untuk mengairi sawah selama 30 menit kalikan 30, ketemunya adalah 3,750 hektar gitu ya. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Nah ini masukan untuk Andin ya. Jadi ini mungkin membingungkan karena kamu berapa menulisnya mungkin konsepnya agak salah ya. Mungkin seperti ini ya, V air ini pakai ini V volume. Ini kan ini harusnya 1 meter kubik sama dengan untuk mengairi 500 meter persegi ya, tapi di sini menulisnya seperti ini. Lalu di sini juga ya. Nah ini hal seperti inilah yang bisa membingungkan bagi anak-anak ya. Seperti itu ya. Andin sepertinya masih ngirim satu lagi ya. Mana ya, tadi sudah tak download ini. Nah ini ya, jika 1 meter kubik seluas 0,05 hektar, maka 2,5 meter kubik per menit dapat mencapai ya, dikalikan ini kali ini ya, mana dapat mencapai mana ini, dapat mencapai 0,5 dengan waktu 30, maka dapat ini ada yang terpotong ya, intinya sama ya, oke. Seperti itu ya Din ya. Jadi mungkin agak membingungkan karena kamu berapa nulisnya menurut Pak Guru kurang pas ya. Lalu kita lihat temanmu yang lain, apa ya, Diana ya, Diana. Nah ini punya Diana, Pak Guru sudah kasih nama ini ya, punya Diana. Ini lebih sedikit tulisannya ya, kita lihat ya. Debit 2.500 liter per menit, waktunya 9.15 845 sama dengan ini. Pak Guru nggak begitu ngerti ya, tapi ini waktunya kan selisihnya kan ini ya 30 menit ya, intinya 30 menit ya. Lalu volume sama dengan debit kali waktu, debitnya segini, waktunya segini, sama dengan 75.000. Oke, di sini harusnya volume itu liter ya, di sini ya liter. Oke, liter itu sama dengan desimeter kubik, sama dengan desimeter ke meter kan naik ya, naik sehingga dibagi 1000, 75 meter kubik. Nah sampai di sini tidak ada masalah ya. Nah kemarin Pak Guru bingung di sini ya, tiba-tiba 75 bagi 3 sama dengan 25 kali 1500 sama dengan 37.500 meter persegi. Nah ini ya Pak Guru di sini mempertanyakan artinya di sini ada langkah yang dihilangkan. Mungkin kalau kamu diajari guru les harus ditanyakan ya, lain kali ditanyakan, kok bisa seperti ini, kenapa Bu, Pak gitu ya, bagaimana logikanya, di mana, atau urutannya, alurnya bagaimana gitu ya. Lalu di sini kan persegi ya, lalu Diana bilang di sini jadi kubik ya, jadi kubik, tiba-tiba persegi, tiba-tiba kubik ini ya. Kemarin mengatakan soalnya salah atau bagaimana. Menurut Pak Guru tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah, tapi mungkin alurnya saja yang mungkin perlu sedikit lagi dipahami ya. Di sini ada yang loncat, di sini tiba-tiba kubik persegi. Nah kemudian penyetaraannya, kalau ini betul kubik dijadikan hektometer kubik, nah itu bukan 3,75 ya, karena ini naiknya berapa, coba kita lihat, meter ke hektometer 1, 2. Ingat kalau kubik setiap naik 1000, naik 2, 1 juta ya, berarti dibagi 1 juta, berarti harusnya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi harusnya 0,0375 hektometer kubik ya. Jadi ini bermasalah.
Jadi ini bermasalah. Kalau ini persegi, di sini persegi itu betul ya. Tapi ketika itu kubik, di sini kubik, ini tidak senilai ya. Jadi tidak senilai. Penyetaraannya menjadi keliru ya. Sekali lagi, kalau kubik ini harusnya, kalau meter kubik ke hektometer kubik adalah 0,037 ya. Karena dibagi 1 juta kan. Seperti itu ya Diana ya. Jadi mulai dari langkah yang ini kamu memang perlu mempelajari lagi ini apa sih sebetulnya. Nanti Pak Guru coba bantu ya. Pak Guru coba bantu di akhir nanti ya. Oke, sekarang kita lihat lagi Rian ya. Nah, ini punya Rian. Mirip dengan punya Diana ya. Ini Pak Guru nggak usah ulangi ya. Tapi di sini lebih menariknya adalah ini ya, sampai di sini kan kelihatan ya. Kamu bisa baca ini. Kamu bisa hentikan videonya, lalu cermati. Ini sama dengan punya Diana. Cuma di sini dikasih semua dikasih satuan, sehingga menjadi cukup membingungkan bagi Pak Nanang ya. Meter kubik bagi meter kubik tidak masalah. Ini 75 ya, mirip. Nah, ini pelajaran juga ya. Kalau nulis harus jelas ya, ini 7 atau 2 gitu ya. Nah, kalau ini 75 ya, bagi 3 25. Ketemunya meter kubik ya. Nih, kalikan meter persegi. Memang di sini tidak ditulis ya. Ini 25 kali ini meter kubik. Meter kubik sama dengan hektar. Nah, Pak Guru tidak masalah dengan ini ya. Cuma yang penting kalian tahu bagaimana sih langkah-langkahnya ya. Kenapa ada operasi hitung seperti ini. Ini mulai dari sini ya. Kenapa ada operasi hitung seperti ini dalam soal itu. Nah, Pak Guru coba membantu dengan cara seperti ini ya. Oke, sebentar. Nah, Pak Guru coba membantu dengan cara seperti ini. Volume 1 dibanding dengan volume 2 sama dengan luas 1 dibanding dengan luas 2. Nah, sebetulnya ini perbandingan ya. Jadi kan tadi kamu sudah mengetahui bahwa ada volume 1, yaitu yang sudah diketahui adalah volume 2 ya. Volume 1 belum diketahui ya. Ini kan di sini cuma debitnya ya sama waktunya. Volume 2 sudah diketahui, yaitu 3 meter kubik untuk luasnya segini. Artinya mana ya tadi? Ini ya. Oke. Jadi volume 1 belum diketahui ya, luasnya juga pasti belum karena ditanyakan toh. Tapi volume 2 itu adalah 3 meter kubik untuk mengairi 1500 meter persegi sawah. Nah, dari hitung-hitungan tadi yaitu 2500, kemudian dijadikan meter kubik lalu dikalikan dengan waktunya ya, ketemulah volume 1 yaitu 75 yang sudah dihitung tadi ya. Nanti bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Ketemu volume 1 yaitu 75 meter kubik ya. Jadi dalam soal itu sebetulnya menggunakan perbandingan seperti ini. Kalau 3 meter kubik itu bisa mengairi 1500 meter persegi sawah, maka 75 meter kubik itu bisa mengairi berapa meter persegi. Seperti itu ya, Pak Guru ulangi. Kalau 3 meter kubik bisa mengairi 1500 meter persegi sawah, maka 75 meter kubik air bisa mengairi berapa meter persegi sawah. Nah, perbandingannya seperti itu. Nah, ini bisa diselesaikan dengan beberapa cara ya, diantaranya dengan pecahan senilai. Ini kan semirip pecahan ya. Ya, lihat nih. Kalau pecahan senilai kan
3 menjadi 1500 dikalikan berapa, gitu. Lalu 75 nya juga harus dikalikan hal yang sama, gitu ya. Seperti itu. Nah, atau bisa juga dengan ini ya, prinsip silang ya, prinsip silang. Contohnya ini seperti ini silangnya, 3 kali X sama dengan 75 dikalikan 1500. Lalu 3-nya itu kita seberangkan ke sini, dia kan mengalihkan 3X itu artinya 3 kali X ya. Kalau diseberangkan dia menjadi membagi, artinya X-nya adalah 75 kali 1500 dibagi 3. Sama toh? Nah, sama dengan yang Rian tadi lakukan toh. 75 dibagi 3 kali 1500. Tapi ingat ya, bahwa dengan silang seperti itu kita tidak perlu yang namanya satuannya tidak perlu kita munculkan ya, tidak perlu kita munculkan, karena nanti ini kan kita mencari yang namanya X ini kan adalah luas ya, satunya pasti meter persegi. Nah, kalau kamu taruh di sini satuannya menjadi cukup membingungkan ya. Jadi ini pakai prinsip silang, perkalian silang dalam perbandingan ya. Kira-kira seperti itu anak-anak ya. Jadi yang Pak Guru mau adalah kalian ketika belajar itu juga harus sampai detail ya, ketika diajari mungkin oleh orang tua, kakak, atau mungkin juga guru les ya, terutama kalau ada guru les itu harus bertanya ya, kenapa kok ini Pak, Bu, kenapa kok bisa seperti itu, prosesnya dari mana. Nah, ini yang Pak Guru harapkan kalian tahu ya. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi sekali lagi prinsipnya harus paham apa yang kalian tulis ya. Kemudian Pak Guru mungkin satu lagi ya, kalau mungkin bisa membantu ya. Nah, kita mungkin belajar dengan yang lebih sederhana ya. Lihat ini 4/8. Kalau tadi kan 75/3 ya, di sini lebih kecil ya. 4/8 sama dengan 1/X. 4/8 sama dengan 1/X. Kita bisa selesaikan bagaimana? Satu dengan prinsip pecahan senilai ya. 4 menjadi 1 ya, 4 menjadi 1 itu kan dibagi 4 ya. 4 menjadi 1 itu kan dibagi 4, karena pecahan senilai itu bisa dijadikan senilai kalau dikalikan atau dibagikan toh. Dikali atau dibagi. 4 menjadi 1 kan 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kalau atas bagi 4, bawah juga dibagi 4 ya. Berarti ini 8 bagi 4 hasilnya 2. Atau bisa disilangkan 4X sama dengan 1 kali 8. X sama dengan 8 bagi 4 hasilnya 2. Itu juga bisa diterapkan dalam prinsip ini ya. 3 menjadi 1500 itu dikalikan berapa? Kalau kita lihat dikalikan, ini kan 3 menjadi 1500 kan dikalikan 500 ya. Ininya juga nanti harus dikalikan yang sama gitu ya. Lalu nanti bisa dioperasikan ya. Seperti itu kira-kira anak-anak ya. Semoga Pak Guru bisa membantu mencerahkan apa yang kemarin membuat bingung ya. Mungkin Pak Guru ada yang kurang jelas atau kurang bagus dalam mungkin menjelaskan ya, nanti bisa dikritisi ya. Kemudian juga mungkin Pak Guru ada yang salah, nah boleh ya, boleh Pak itu yang tadi dijelaskan ada yang salah begini Pak, boleh ya, karena Pak Guru juga manusia biasa, bisa salah dalam mengucapkan ya.
Begitu aja anak-anak, semoga bisa membantu ya, dan semua anak-anak harus melihat video ini dan mencoba untuk mengerjakan PR-PR ya, karena matematika cukup menantang. Tanpa usaha kalian tidak akan bisa berhasil dengan baik. Demikian, selamat pagi anak-anak semua.